sekolah SMA 7 ya. Eh, jadi kira-kira itu apa Pak kekeluhan SMA 7 ini tentang pendidikan? Apa seperti apa guru kurang, apa seperti mana? Saya lihat ini dari keterangan yang lain tadi saya kutip itu ada tiga guru ASN termasuk adalah kepala sekolah mengajar. Artinya ini seperti mana kekeluhan ini supaya eh, Pemprov Provinsi Bengkulu memahami dan juga anggota Dewan Provinsi Bengkulu memperhatikan bahwa SMA 7 ini penting sekali adalah untuk siswa-siswi kemajuan untuk pendidikan SMA 7. Tolong dijelaskan Pak Kepala Sekolah. Oke Pak, jadi dari 8 standar nasional pendidikan itu, Pak, itu yang paling penting adalah tenaga pendidikan. Jadi sementara untuk SMA 7, guru yang pegawai negeri itu hanya 1 orang, lulusan PTKN, kemudian KPU 1, saya. Jadi melihat kondisi real di bidang ketenagaan, ya otomatis artinya kan mungkin kami belum bisa mencapai mutu yang terbaik karena memang tenaganya kurang. Walaupun itu dilengkapi dengan honorer, kita belum bisa seketat apa untuk melakukan supervisi dan melakukan tindakan-tindakan. Dan mereka masih kurang, Pak. Memang masih kurang. Dengan gaji yang 1 juta, ya, kita masih mempertimbangkannya untuk melakukan tindak-tindakan baik itu preventif maupun pengawasan terhadap mereka yang begitu ketat. Pak Kepala Sekolah, ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya di sini, jadi honor itu berapa berjumlah Pak? Artinya dibebankan oleh sekolah ini sendiri, artinya SMA 7 KAUR. Kalau yang dari dana bos lah, itu hanya 2 orang guru sosiologi 1 dan satpam. Karena kemarin guru sosiologi itu Pak Hin Sapri PNS kan, sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SMA 5. Saya sebagai kepala sekolah bersyukur bila buat kita kan bisa meningkat karirnya dari sekolah ini. Satu sisi kita bersyukur, tapi hendaknya pemerintah mengganti itu Pak tenaga itu, dan sampai tidak diganti. Karena kami terus terang kan, tadinya kurang bertambah kurang lagi. Kemudian guru yang baru pindah, Ibu Elsa Ferdianis, kita tidak menuntut orang lain, tapi kalau mau memindahkan seseorang mestinya harus ada menggantikan. Sementara beliau baru 1 tahun. Kalau pertimbangan analisis jabatan belum masuk. Artinya maaf Pak Kepala Sekolah, Bapak Abdul kan artinya sistem di dalam dunia pendidikan ini artinya mantan kepala dinas pendidikan ya di Kabupaten KAUR. Artinya tak sangat tahu ya. Artinya di situ Bapak menjelaskan tadi adalah kurangnya guru untuk siswa-siswi ini, sedangkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah ada. Jadi yang lain kira-kira itu untuk dunia apakah seperti wifi atau komputer kekurangan itu fasilitasnya apa Pak? Karena di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara ini harus adil untuk guru atau fasilitas yang ada di SMA 7 ini. Jadi seperti mana? Apakah ada nggak itu Pak Kepala Sekolah? Kalau fasilitas misalnya laptop, komputer ya, termasuk wifi kita sudah cukup. Tapi bangunan yang baru ini itu kan bangunan lab komputer. Tapi sampai sekarang belum ada isinya, baru gedungnya aja. Sama dengan lab kimia dan lab fisika.
Itu semuanya masih gedungnya. Artinya untuk praktik-praktik itu Pak, kan gedungnya ada ini. Artinya siswa-siswi Bapak ini seperti mana untuk melakukan hal itu, sedangkan gedung sudah ada ini. Ya belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Karena perangkat lunaknya itu yang sangat penting. Sudah melakukan pengusulan Pak? Sudah. Jadi Dan semestinya itu otomatis, mestinya, semestinya kan. Kalau lihat yang lalu-lalu, tapi tak juga mungkin anggaran terbatas. Kalau saya sebagai kepala dinas juga, kalau kita membangun sebuah gedung lab misalnya, itu serta dengan isinya komplit. Oke Pak, terakhir Pak, harapan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu termasuk Gubernur, kekeluhan adalah ini termasuk wali murid, siswa-siswi murid di sini, utamanya fasilitas yang namanya untuk kemajuan siswa ini, seperti mana harapan Bapak? Harapan saya kan kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kepala dinas teknis terkait, maupun sebagai perwakilan adalah kepala PTD wilayah 9. Kita mengharapkan di sisi fasilitas dan perhatian ketenagaan itu adil. Justru sekolah-sekolah yang di desa itu selama ini belum pernah mendapatkan perlakuan yang adil. Masih jauh. Jadi bagaimana kami ingin mengejar masalah prestasi untuk sebanding dengan sekolah-sekolah yang memang sudah bagus, ya. Sudah lengkap tenaganya, fasilitasnya sudah lengkap, siswanya banyak. Jadi kami belum bisa di samping itu juga, yang namanya masyarakat di desa itu motivasi terhadap anaknya mungkin kurang karena mereka terlalu capek mungkin dari bertani dan dari tidak senang lagi. Tapi itu tugas kami tuh Pak. Yang penting tugas-tugas pemerintah dari 8 standar pendidikan itu terpenuhi gitu kan. Nah, apalagi masalah ketenagaan itu harapan saya. Samping itu masalah zonasi tolong diterapkan tahun 2023 yang seadil-adilnya, ikuti aturan masuk kita kan. Kalau mereka misalnya siswa lulusan SMP 15 dan SMP 7 ini kan mereka memilih SMK, kami nggak bisa melarang. Artinya di samping itu kami harus selalu dan senantiasa meningkatkan mutu sekolah ini. Sekolah itu jualan sebetulnya Pak, dagangan. Nah, tapi itu tadi suatu persoalan yang sangat prinsip adalah tenaga. Ketika tenaga yang ada cukup ya, minimal 7 orang lah Pak untuk pegawai negeri. Saya sudah bisa memanage itu. Jadi harapan Bapak satu adalah guru, kekurangan guru dan termasuk dari sarana prasarana di SMA ini. Ya, masalah zonasi. Zonasi. Nah, kemudian masalah perabot mobiliar kantor. Di kelas itu tidak ada khusus kursi guru, meja kursi guru. Kita pinjam pakai kursi siswa kan. Di kantor sudah mungkin meja saya yang masih bagus. Oke, Pak Kepala Sekolah, semoga Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas, Pak anggota Dewan memperhatikan SMA 7 Kabupaten Kaur ini dalam kekeluhan Bapak ini, namanya demi masa depan negara Republik Indonesia. Siswa-siswi adalah penunjang untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya terima kasih Dewan Pers wartawan datang sini, saya berterima kasih untuk memberikan informasi. Tapi ini keluhan Pak, bukan mengadu ya. Ini keluhan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.